Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung di warung. Alhamdulillah. Kali ini saya sedikit berbagi khususnya buat teman-teman yang pengen buka usaha voucheran. Ya, terutama atau khususnya lagi di daerah yang cuma mengandalkan sinyal GSM sebagai sumber internet atau sinyalnya minim atau gak ada sinyal sama sekali. Ya, terkadang teman-teman terkecoh atau salah memahami, bukan terkecoh sih sebenarnya. Saya lebih pasnya itu salah memahami tentang pembelian mikrotik siap pakai. Ya, pembelian mikrotik siap pakai ini terjadi di beberapa orang kebetulan memang tidak beli melalui saya. Ya, itu saya bersyukurnya, jadi saya tidak merasa bersalah, bahkan sangat menyayangkan. Kenapa saya menyayangkan? Karena dia salah memahami tentang mikrotik siap pakai. Mereka pikir oknum tersebut pikir, ya saya bilang oknum aja ya, karena tidak semuanya, cuma beberapa orang dipikirnya beli mikrotik siap pakai itu sudah berikut sumber internet. Jadi meskipun ada di lokasi yang tidak ada sumber internet, misalkan tidak ada sinyal GSM, tidak ada sumber internet dari ISP fiber, itu bisa dipakai. Jadi mereka pikir mereka lagi udah mereka aja mereka pikir, bahkan gimana sih ngomongnya, maksudnya mereka pikir itu internetnya itu ada di dalam mikrotik. Ya, itu sebuah pemahaman yang kurang tepat ya, meskipun beli mikrotiknya siap pakai. Ya, beli mikrotik siap pakai itu maksudnya adalah mikrotiknya sudah disetting sesuai dengan keinginan, dan kebanyakan biasanya minta settingnya itu sesuai dengan dibuat voucheran gitu ya. Ada yang mikrotik seperti ini ya, ini mungkin sudah, kalau para master sudah tahu, dilihat dari bentuknya seperti ini dan adaptornya seperti ini, mungkin dikiranya GR3 ya, padahal ini bukan. Ini 951 2ND. Ini sudah ada pemancar wilayahnya di dalam. Ada juga yang GR3 biasanya saya tambah dengan access point indoor, biasanya minimalnya standarnya seperti itu. Kenapa saya tambah access point indoor? Karena untuk pemula biasanya dia benar-benar pengennya siap pakai. Maksudnya siap pakai di sini dia tinggal pasang ke sumber internet, langsung jual voucherannya ya itu. Jadi saya sertakan seperti ini. Biasanya juga berikut contoh voucher voucher yang sudah dicetak ya. Jadi dia pasang sumber internet, pasang access point, tinggal colok dan tinggal dia jual vouchernya gitu ya. Jual vouchernya. Kenapa kok saya sertakan voucher? Karena alasannya untuk yang pemula itu jangan dibuat mikir untuk belajar cetak voucher dulu. Jadi dibuat dia bisa menghasilkan uang dulu dengan voucherannya, baru dia bisa belajar untuk membuat atau mencetak voucher sendiri ya. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Lalu selanjutnya ini teman-teman gak akan melihat gambar lain ya selain gambar mikrotik ini. Saya cerita aja. Jadi saya nggak suka berbicara di depan kamera. Intinya begini teman-teman. Mikrotik siap pakai itu ya seperti yang saya bilang barusan, bahwa mikrotik itu bukan siap pakai berikut sumber internet, kecuali teman-teman juga ordernya modem misalkan, atau modem router sebagai sumber internet. Kalau di tempat teman-teman tidak pasang ISP yang dari fiber ya, kabel fiber ya. Kalau sudah pasang ISP fiber, sudah tinggal colok aja sih sebenarnya. Namun seperti yang saya bilang tadi, masih ada beberapa orang yang mengira bahwa mikrotik siap pakai itu siap pakai, siap jual ya. Memang karena dari bahasanya siap pakai, tanpa dia punya sumber internet, tanpa dia punya modem ya dikiranya. Dan kebetulan pas dia WA saya tanya beli di mana, beli di ini, katanya siap pakai. Jadi saya diluruskan lah sama saya. Jadi belinya di orang lain kok curhatnya ke saya, ini kan lucu ya. Ya nggak apa-apa juga sih, sekalian buat ketahuan buat teman-teman yang lain.
bahwa untuk menjalankan usaha voucheran itu harus ada sumber internet, itu yang pertama. Meskipun teman-teman bilangnya beli mikrotik siap pakai, ditanya dulu apakah berikut modemnya atau berikut apanya, jadi saya tinggal melakukan apa kan gitu ya, ditanya seperti itu dulu. Lalu selanjutnya biasanya, ini saya geser-geser aja biar tidak statik gambarnya. Selanjutnya untuk membuka voucheran biasanya teman-teman punya warung, entah di pedalaman, biasanya pedalaman dia apa ya, pengen buka voucheran biar warungnya agak rame, ada yang nongkrong gitu ya, warung kopi entah warung apa, dia mau buka voucheran menggunakan GSM. Jadi dia edarnya itu pakai kuota, misalkan jualnya 5.000, kuotanya 1 giga atau berapa, atau 500 MB, berlakunya 1 hari gitu ya mungkin ya. Ya, yang perlu diperhatikan di situ adalah kondisi atau daerahnya yang ya kondisi daerahnya dalam menangkap sinyal GSM. Ya, kalau selama ini saya punya beberapa pengalaman untuk kirim ke daerah itu, justru yang laris itu adalah daerah yang sinyal GSM-nya minim ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan sinyal GSM itu perlu ada alat tambahan. Jadi bisa pakai antena penangkap outdoor, bisa pakai Yagi, bisa pakai model grid ya. Jadi pakai penangkap GSM outdoor lah, biar sinyalnya bisa lebih baik, untuk syukur-syukur bisa sampai 4G ya, teman-teman. Jadi yang saya lihat itu yang laris itu justru di daerah itu. Tapi di daerah yang sudah GSM-nya bagus, 4G-nya juga bagus ya, semua sinyal GSM sudah masuk gitu ya. Paling tidak ada 1, 2, 3 sinyalnya yang sudah masuk di daerah itu dan bagus hasilnya, justru voucheran di daerah itu sulit untuk berkembang. Karena kenapa? Karena orang mikirnya itu lebih enak beli kuota gitu ya, jadi bisa dibawa ke mana-mana gitu ya. Jadi HP-nya bisa dibawa ke mana-mana, tidak statik di suatu tempat atau di tempat tertentu saja. Tapi kalau daerah yang sinyalnya itu kurang atau minim, ada 4G 1 hilang-hilangan, ada cuma H+ gitu ya. Tapi kalau pakai antena outdoor itu bisa bagus gitu ya. Jadi di tempat itu kemungkinan besar itu bisa laris voucherannya, entah mau diberikan secara gratis sebagai bonus pembelian kopi atau apa, biasanya di tempat seperti itu biasanya laris. Jadi perlu dipikirkan juga teman-teman yang ingin membuka usaha, meskipun tempatnya tidak tercover sinyal fiber, misalkan di pedesaan. Ini bukan pedesaan, di perkampungan tepatnya. Ada yang WhatsApp saya itu di perkampungan di daerah ibu kota ya, tapi dia kampungnya tidak ada fiber, jadi dia mau buka pakai GSM katanya. Jadi tidak saya tanggapi yang seperti itu. Kenapa saya tidak tanggapi? Karena biar dia tidak terlalu berharap banyak dengan hasil penjualan voucher ini bisa menghasilkan banyak pemasukan lah. Saya tidak bilang banyak uang karena belum tentu juga, syukur-syukur bisa beli kuota patungan gitu aja sudah syukur. Hal itu tidak saya tanggapi. Kenapa? Jadi saya tidak beri harapan untuk jual voucheran itu bisa menghasilkan uang tambahan gitu ya. Karena di daerahnya itu kalau ibu kota sudah sinyalnya sudah baik ya, baik untuk semua provider biasanya. Jadi untuk jual voucheran sistem kuota di situ sudah tidak begitu laku ya teman-teman. Ya seperti itu, kecuali sih teman-teman mau pakai ISP yang benar-benar unlimited gitu ya, jualnya juga unlimited, jor-joran ya, intinya lebih murah dari kuota lah ya, mungkin bisa laku juga seperti itu. Oke teman-teman, segitu saja hasil berbagi saya kali ini tentang buka usaha voucheran rumahan kecil-kecilan, hitung-hitung untuk biaya, ada bantuan lah untuk bayar biaya bulanan atau pakai kuota, syukur-syukur ada pemasukan dari sisa pembelian kuota. Dan yang ada warungnya, syukur-syukur bisa menambah ramai pengunjung warung gitu ya. Jadi saya cuma berbagi cerita aja, tidak bermaksud menggurui ya, saya cuma berbagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like ya, tombol jempol ke atas. Jika tidak suka silahkan tekan tombol ke bawah.
mau atas mau bawah. Yang atas saya hargai, yang bawah saya nggak peduli. Terima kasih, saya Dimas Alfaruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.